Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara mendapatkan slik OJK dan juga cara membaca slik OJK-nya gitu ya, agar nanti ketika Anda sudah dapat slik OJK Anda bisa membacanya dan memahaminya gitu. Oke, karena banyak sekali orang yang sudah mendapatkan slik OJK mereka sendiri namun gagal memahami slik OJK tersebut gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, cara mendapatkan slik OJK. Nah, cara mendapatkan slik OJK ada dua cara ya. Yang pertama adalah dengan mengakses website IDEPKU dari OJK. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada di Google gitu ya. Anda juga boleh pakai HP gitu ya, bebas-bebas saja gitu. Nah, Anda ketikkan ketikkan IDEPKU di Google gitu. IDEPKU biasa saja gitu. Nah, langsung Anda diarahkan ke halaman pertama dari homepage OJK IDEPKU. Nah, Anda buka ini ya. Kita buka, kita tunggu dulu ya. Nah, setelah Anda mengklik link tersebut, Anda diarahkan ke halaman registrasi slik OJK gitu. Nah, di sini ada pendaftaran dan status layanan, pilihannya gitu ya. Anda pilih yang pendaftaran. Anda klik, lalu di sini kita harus cek ketersedia layanan dulu. Ini ya, cek ketersedia layanan. Nah, di sini kita wajib mengisi kolom-kolom yang ada di bawah cek ketersediaan layanan ini. Yang pertama jenis debitur dulu ya. Kita pilih yang perseorangan, lalu ke samping ini ya, kewarganegaraan debitur. Kita ini WNI gitu. Oke, lanjut ke jenis identitas debitur, kita pilihnya KTP, lalu masukkan nomor identitas debitur kita gitu ya. Yang mana nomor KTP kita. Nah, ini saya sebagai contoh saja 16 nomor KTP gitu ya. Nah, gitu. Oke. Setelah itu kita diwajibkan untuk mengisi kode captcha. Ya, nah, kode captcha ini harus diketik sesuai sama gambar yang di sini gitu ya. Diperhatikan besar dan kecilnya juga. Nah, di sini 5W 4 N-nya kecil ya. 5W besar, 4 N-nya kecil, 2 dan M-nya kecil juga gitu ya. Nah, oke. Kita klik selanjutnya. Lalu di sini muncul pop up, apakah Anda yakin melakukan pre-registrasi? Yang Anda klik ya. Kita tunggu. Nah, di sini muncul maaf, pendaftaran Anda belum berhasil ya, karena memperhatikan antusiasme masyarakat yang tinggi atas layanan IDEPKU. Saat ini layanan telah penuh gitu ya. Jadi banyak antriannya gitu. Nah, apa yang harus Anda lakukan juga seperti ini. Yang harus Anda lakukan bisa mencobanya lagi gitu ya. Misal kita coba lagi gitu. Nah, ZTS ZQ3 kita coba lagi. Nah, tetap belum berhasil karena banyaknya antrian gitu ya. Saran saya Anda mengakses situs IDEPKU ini di jam 12 malam sampai jam 6 pagi gitu ya. Karena ketika sudah jam 6 pagi lewat itu banyak sekali ya, dari bank, dari konsumennya langsung gitu ya. Itu mengakses IDEPKU gitu. Nah, itu ya cara yang pertama. Cara yang pertama adalah mengunjungi situs IDEPKU mungkin di jam 12 pagi sampai jam 6 pagi gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah di sini ya. Saya sudah melaporkan ya atau komplain ke OJK bahwa situs IDEPKU itu sangat padat gitu ya dan tidak bisa diakses gitu. Nah, di sini saya sudah melaporkan atau komplain gitu ya. Selalu seperti itu gitu. Nah, kata OJK-nya ya, kita baca di sini ya. Mohon maaf atas kendalanya terkait antrian yang penuh tersebut, silahkan dicoba kembali secara berkala dan beberapa saat lagi sesuai notifikasi atau pop-up yang muncul gitu ya. Selain mekanisme online melalui aplikasi IDEPKU, debitur atau kita-kita ini juga dapat datang langsung ke kantor OJK. Ya. Kalau di sini kantor OJK Cirebon, gedung OJK beralamat di jalan bla 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 gitu ya, karena saya ada di Cirebon. Nah, jadi Anda kalau di situs IDEPKU itu sudah sangat sulit sekali dan depresi gitu ya, tidak bisa login gitu ya. Anda cara cepatnya itu langsung ke kantor OJK di kota Anda gitu ya, dan prosesnya pun paling hanya 1 jam langsung dapat slik OJK Anda gitu ya. Oke. Nah, setelah Anda mendapatkan slik OJK Anda gitu ya,
Anda harus bisa membaca slip OJK tersebut, gitu, agar tidak gagal paham, gitu. Nah, di sini saya sudah punya slip OJK saya sendiri. Nah, ini adalah slip OJK saya. Ini saya tutup-tutupi ya, nomor identitas saya, nick saya gitu ya, nama, nick gitu ya, alamat saya gitu ya. Karena saya tidak mau terkenal gitu, dan juga ini privasi gitu. Oke, nah ini adalah tampilan slip OJK gitu ya. Ini sangat banyak sekali gitu ya. Wah gitu ya, ini cara memahaminya gimana nih gitu kan. Nah, jadi saya akan menjelaskannya dengan semudah mungkin menurut saya. Mudah-mudahan juga ya mudah untuk Anda. Oke, nah jadi ya untuk memahami slip OJK ya kita harus memisahkan kolom-kolom dulu ya. Nah, di sini ada satu kolom ya, dipisahkan dengan kolom ini gitu ya. Ini juga dipisahkan dengan kolom ini, kolom ini. Nah, akan saya jelaskan kolom yang pertama. Ya, ini adalah kolom pertama di slip OJK. Oke, ya. Ini adalah kolom pertama di slip OJK gitu ya. Nah, ini adalah kolom kata kunci pencarian. Oke, ini adalah kolom kata kunci pencarian yang berisikan nomor identitas kita atau nomor KTP kita, dan juga ya ada tanggal permintaan. Jadi kita bisa tahu tanggal permintaannya ini kapan gitu ya. Misalkan tanggal 6 bulan 4 ini gitu ya. Nah gitu, dan juga nomor identitas kita ini harus wajib sama seperti nomor di KTP gitu ya. Anda harus cek gini ya. Kalau tidak sesuai berarti itu bisa saja bukan punya Anda. Oke. Nah, itu kolom pertama ya, tidak terlalu penting lah kalau kolom pertama. Nah, di sini kolom kedua adalah data pokok debitur. Ya, ini kolom kedua. Oke. Nah, data pokok debitur itu berisikan identitas kita sesuai KTP. Ya, Anda bisa lihat di sini ada nama sesuai identitas, ya, ada identitas, nick gitu ya, nomor KTP kita, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ya, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan lain-lain. Tempat bekerja juga ada, bidang usaha juga ada, dan ya ada pelapornya juga, atau pinjolnya, atau banknya, atau leasingnya di sebelah sini, gitu ya. Ini dari PT Federal International Finance. Nah, di kolom data pokok debitur ini, ya, di kolom 2 ini, ya, semakin banyak orang itu mempunyai hutang di badan pembiayaan, semakin banyak juga sub kolomnya. Ya, ini yang pertama, sub kolom ini, ya. Jadi gini ya, ini kan karena ini kolom kedua gitu. Jadi ini kolom 2.1 gitu ya. Nah, ini kolom 2.2 gitu ya. Pelapornya juga beda lagi. Ya, pelapornya kalau identitasnya sih masih sama gitu, identitas Anda. Nah, pelapornya yang dibedakan gitu. Ini dari PT Financial Finance Indonesia atau Kredivo gitu. Jadi semakin banyak orang itu berhutang, semakin banyak pula ya sub kolom di data pokok debitur itu ya. Nah, ini saya banyak juga nih ya, ada Federal International Finance, ada Financial, Kredivo gitu ya, ada Bank Permata ya, ada Bank Jago gitu, Bank Neo gitu kan, Aku Laku gitu, lanjut Global Indo Multifinance gitu ya. Nah, setelah kolom ini ya, setelah kolom ini berakhir ya gitu ya. Nah, gitu. Ini kolom kedua gitu, berakhir gitu ya. Ada kolom ringkasan fasilitas gitu. Nah, ini adalah kolom ketiga. Oke. Nah, ringkasan fasilitas ini adalah total ya jumlah hutang kita dan total pelapornya juga. Oke, nah bisa kita lihat di sini ada yang namanya plafon efektif. Ya, di sini ya. Plafon efektif. Gini. Apa Bang plafon efektif itu? Plafon efektif itu adalah jumlah total hutang kita yang resmi. Oke, ya, yang resmi, yang dilaporkan oleh OJK. Gitu ya. Total hutang kita yang resmi. Resmi itu apa? Ya, gitu kan ya. Hutang yang dilaporkan ke slip OJK oleh pinjol, oleh bank, oleh leasing gitu ya. Nah, saya ya Galbay di 30 aplikasi ya, totalnya 60 juta lebih. Tapi plafon efektif saya atau total hutang saya yang resmi gitu ya, itu hanya 25.759.000 sekian. Gitu ya, padahal hutang saya itu di pinjol itu 60 juta lebih. Gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua ada baki debit. Ya, baki debit itu apa Bang? Baki debit adalah total hutang kita juga tapi tanpa bunga dan tanpa denda.
Oke ya. Nah, kalau plafon efektif itu total hutang kita dengan bunga dengan denda. Kalau bucket the bed total hutang kita tanpa denda tanpa bunga. Gitu ya. Oke ya. Jadi sudah paham ya plafon efektif atau bucket the bed. Nah, banyak sekali orang-orang yang sudah pro di hutang, yaitu itu kalau mau melunasi semua hutangnya itu pakai bucket the bednya saja. Gitu loh ya, misalkan total hutang 25 juta tapi bucket the bednya hanya 10 juta gitu ya, saya mau melunasi semuanya gitu ya. Orang yang sudah pinter, sudah pro gitu ya dalam hutang piutang itu bisa gitu ya, hanya melunasi bucket the bed, nanti semua ini lancar semua ini gitu ya. Nah, itu butuh orang-orang yang berpengalaman gitu ya, seperti orang bank, leasing gitu ya, itu bisa. Jadi sebenarnya hutang Anda itu ya bisa saja ya hutang Anda itu lebih kecil daripada hutang perkiraan yang Anda hitung sendiri ya. Ya, yang resmi itu dari Slik OJK. Ini adalah hutang resmi Anda gitu ya. Kalau saya hutangnya 60 juta tapi plafon efektifnya hanya 25 juta dan ini resmi, hutang yang resmi ya di mata hukum begitu kan. Yang lain-lainnya tidak resmi ya. Oke. Nah, lanjut di sini ada jumlah kreditur atau jumlah pinjol bank leasingnya. Gitu. Nah, ini di sini ada bank umumnya ada 3 yang melaporkan saya, BPR-nya 0 yang melaporkan saya, lembaga pembiayaannya 4 gitu ya. Jadi ada 4, 5, 6, 7. Bener nggak sih ada 7? Nah, kita balik ke kolom 2 tadi gitu loh. Ini ya. Nah, ini 1 PT Federal Finance Indonesia, 1, 2 Redivo, 3 Bank Permata, 4 Bank Jago, 5 Bank Neo, 6 Aku Laku, 7 Global Indo Multifinance. Nah, ketika ditotalkan ada 7 ya, dan di sini benar ada 7, 4 tambah 3 gitu. Oke, ini ringkasan fasilitas kolom nomor 3 gitu. Nah, ini lanjut ya, kita ke kolom yang terakhir. Nah, kolom terakhir itu adalah kolom kredit pembiayaan. Ya, ini kolom kredit pembiayaan. Sama seperti yang di atas, semakin banyak orang itu menghutang ya, semakin banyak juga kolom kredit pembiayaannya. Sama seperti saya. Ya, ini 1, 2, 3 ya, saya kecilin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus ya. Semakin banyak orang itu berhutang, semakin banyak pula ya kolom kredit pembiayaannya. Oke. Nah, kita lanjut ke sini ya. Kolom keempat ini adalah kolom terakhir, kolom kredit pembiayaan. Nah, mari kita pelajari ya kolom kredit pembiayaan ini yang terakhir ini gitu ya. Saya mau mempelajari atau menerangkan di yang macetnya saja. Nah, ini ya. Di sini ya di kolom kredit pembiayaan ini ya, ini adalah rincian atau rangkuman dari hutang-hutang Anda. Nah, di sini ya pelapornya ya adalah PT Bank Permata. Oke ya, jadi ini adalah rincian hutang-hutang Anda yang sangat rinci sekali. Ada pelapornya, ada cabangnya, ada bucket the bednya, ada tanggal update-nya gitu ya. Nah, yang pertama adalah pelapornya. Ini PT Bank Permata melaporkan saya ke Slik OJK. Cabangnya di KC Melawai Jaya. Saya tidak tahu di mana itu. Nah, bucket the bednya 1.200.000 gitu ya. Oke, tanggal update-nya 10 November 2022. Oke. Lalu ya di sini banyak sekali keterangan nomor rekening, sifat kredit, lain-lain gitu, bla bla bla. Di sini juga banyak. Nah, Anda hanya perlu memperhatikan yang di sini saja. Perhatikan ya di kolom kualitas ini. Oke. Nah, kolom kualitas ini ya menampilkan skor kredit Anda. Nah, di sini kualitas saya di Bank Permata ini itu macet. Oke. Macetnya berapa hari, Bang? Di bawahnya, di jumlah hari tunggakannya. Ya, macetnya ada 549 hari, hampir mau 2 tahun. Gitu ya. Oke. Nah, lalu di plafon awal gitu ya. Plafon awal adalah hutang awal Anda di Bank Permata ketika ada pengajuan dan cair ya. Nah, di sini saya itu 3.500.000 gitu ya. Nah, saya plafon awalnya 3.500.000 tapi bucket the bednya 1.200.000 gitu ya. Kalau ya kita ini pinter pro ya, kita itu bisa hanya melunasi 1.217.000-nya saja gitu ya. Oke, lanjut ya. Setelah itu yang harus kita pahami adalah di kondisi ini gitu ya. Nah, di sini kondisinya ini
sudah kosong gitu ya, tidak ada keterangannya gitu loh ya. Oke ya. Nah, nanti kita belajar lagi di kolom kredit pembiayaan yang ada kondisinya ya. Coba kita cari dulu ya yang ada kondisinya. Nah, inilah ya PT Financial Finance Indonesia, atau di sini sajalah yang seperti video saya yang kemarin itu ya, Slik OJK gitu ya. Nah, di sini ya pelapornya ada Bank Jago ya, cabangnya KPO ya, baki debit 0 ya, karena sudah dilunasi oleh asuransi gitu ya. Oke ya. Kualitasnya ya, walaupun saya galbay itu kualitasnya lancar. Jumlah hari tunggakan pun 0 gitu loh ya. Di sini 0 ya gitu ya. Maaf ya kecoret ya gitu ya. Plafon awalnya yaitu hutang awal saya itu 6 juta yang saya pinjam dan lalu saya galbaikan gitu. Nah, namun di kondisi ini ya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Berarti data saya atau hutang saya itu sudah diasuransikan dan sudah lunas, sudah lancar gitu ya. Oke ya. Nah, sudah seperti itu saja ya baca Slik OJK itu ya, sangat gampang sebenarnya gitu ya. Kalau Anda sudah dapat Slik OJK ya, boleh buka video ini lagi gitu ya, boleh di-like, boleh di-share gitu ya, boleh disimpan video ini gitu ya. Yang pertama jadi kolom pertama ini ya, kolom kata kunci pencarian. Oke, sudah paham. Data pokok debitur ini berisikan identitas kita dan pelapornya gitu ya. Semakin banyak kita berhutang, semakin banyak pula ya data pokok debiturnya gitu. Itu kolom kedua. Kolom ketiga adalah ringkasan fasilitas atau jumlah total hutang kita ya, dan juga jumlah total badan pembiayaan atau pinjol yang melaporkan kita. Nah, di sini ada 3, ada 4. Tadi kita sudah hitung ya, benar ya, ada 7 ya. Plafon efektif adalah jumlah total hutang kita yang resmi di mata hukum. Baki debit adalah jumlah total hutang kita tanpa denda, tanpa bunga. Gitu ya. Oke ya, bedanya plafon efektif dan baki debit itu tanpa bunga dan tanpa denda saja kalau baki debit. Kalau plafon efektif itu ada bunga, ada dendanya. Oke, itu kolom ketiga. Kolom keempat adalah rincian kredit pembiayaan kita gitu ya, mulai dari pelapornya gitu ya, cabangnya, tanggal update-nya gitu ya, kualitasnya lancar misalkan gitu, plafon awalnya berapa, terus awal hutangnya di tahun berapa gitu ya, terus kondisinya lunas dengan diskon bisa atau lunas gitu ya, atau terus juga mana tadi itu seperti kredit pintar gitu ya, kondisinya gitu ya, itu dialihkan atau dijual kepada pihak non pelapor gitu. Oke ya, sangat mudah sekali oke membaca Slik OJK. Jadi agar Anda itu tidak tertipu oleh DC-DC atau terlalu takut gitu ya, tentang hutang-hutang Anda gitu ya. Saya galbay di 30 aplikasi lebih ya, total hutang 60 juta, tapi yang resmi hutang saya hanya 25.759.830 perak gitu ya. Ini resmi ya, ini resmi di mata hukum gitu ya. Yang lainnya itu tidak resmi, bisa jadi pinjol ilegal ya, atau legal tapi investornya ilegal gitu, bisa saja gitu ya. Oke, maka dari itu kita harus ngecek Slik OJK kita ya. Bisa kita ke kantor OJK-nya langsung hari ini juga bisa. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.